Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang judulnya gua taruh di pin komentar ya guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Suatu pagi di tahun 1988, nampak seorang bocil laki-laki sedang dikejar oleh dua orang bocil perempuan yang bernama Jill dan Jen. Setelah beberapa saat mengejar, akhirnya bocil laki-laki yang bernama Tom alias Loverboy tersebut berhasil tertangkap. Di sini, Jill menyuruh Loverboy untuk menunjukkan cacing miliknya. Dengan imbalan, Jill juga akan menunjukkan kue serabi miliknya pada Loverboy. Setelah negosiasi, akhirnya Loverboy pun menunjukkan cacingnya. Melihat cacing milik Loverboy, Jill dan Jen sontak langsung tertawa sembari mengatakan bahwa cacing Loverboy sangat mirip dengan jerawat. Merasa dipermainkan, Loverboy yang sakit hati langsung segera pergi dari tempat tersebut. Sore harinya nampak Jill sedang bermain sepeda. Setelah Jill sampai di sebuah jembatan, terlihat Loverboy langsung menyerang Jill sampai tumbang. Loverboy yang melihat Jill sudah tak berdaya, dengan sangat santai langsung mendorong Jill dan sepedanya ke sungai sampai tewas. Lalu kita dibawa ke tahun 2014. Terlihat seorang gadis manis bernama Kylie sedang melakukan live streaming sambil gosok-gosok kue serabi miliknya. Di sini, akhirnya kita tahu bahwa Kylie ternyata sedang berlatih bersama temannya yang bernama Sisi, agar nantinya ia sudah tidak gugup lagi saat mulai bekerja di sebuah platform live streaming bernama Girl House. Kylie pun lantas menghubungi ibunya dan berkata bahwa mereka sekarang tak perlu lagi mengkhawatirkan biaya kuliah dan juga biaya hidupnya karena dia akan segera bekerja sebagai asisten dosen. Sore harinya, Kylie dijemput oleh seorang pria bernama Gary yang merupakan bos sekaligus pemilik platform live streaming Girl House. Di perjalanan, Gary menjelaskan secara singkat sistem keamanan yang dimiliki oleh platform miliknya. Gary mengatakan bahwa platformnya memiliki sistem keamanan yang sangat canggih dan tidak akan mungkin bisa diretas oleh siapapun. Here we are. Sesampainya mereka di sebuah rumah milik Gary kembali menjelaskan bahwa rumah tersebut memiliki lebih dari 50 kamera yang selalu on streaming di platformnya. Jadi, apapun yang dilakukan oleh penghuni rumah tersebut bisa langsung ditonton oleh semua orang yang sudah berlangganan dengan platform Girl House miliknya tersebut. Lalu, Kylie pun lantas diajak berkeliling sekaligus diperkenalkan kepada semua penghuni rumah yang merupakan talent dari Gary. Malam harinya, semua talent terlihat makan malam bersama di ruang tamu. Di sini, Kylie bercerita bahwa setelah ayahnya meninggal 3 bulan yang lalu, ia kini menggantikan ayahnya menjadi tulang punggung keluarga yang harus membiayai hidupnya sekaligus ibunya yang kini sedang sakit di rumah sakit. Dan hal itulah yang menyebabkan ia kini terpaksa bekerja di tempat tersebut. Setelah itu, terlihat Kylie mulai melakukan streaming perdananya dengan langsung melakukan show yang pastinya kalian suka jika kalian menonton full movie-nya tentunya. Terlihat dari show yang dilakukan Kylie tersebut, ternyata banyak orang yang menyukainya. Grafik penontonnya pun meningkat sangat cepat. Lalu di antara semua pelanggan, ternyata terdapat teman SD Kylie yang bernama Ben. Di sini, Ben mengatakan pada temannya yang bernama Tony bahwa ia pernah menyukai Kylie, namun tidak berani untuk mengatakannya. Saat Kylie akan mengakhiri show-nya, tiba-tiba muncul sebuah notifikasi chat dari seseorang yang bernama Loverboy. Kylie pun lantas menyapa si Loverboy tersebut. Namun karena waktu show-nya telah selesai, Kylie pun mengatakan pada Loverboy yang merupakan pelanggan spesial platform tersebut bahwa ia berjanji akan melakukan show privat khusus dengan Loverboy pada pukul 4 sore esok hari. Sementara itu, terlihat ada seseorang yang masuk ke dalam rumah dengan cara diam-diam.
Dan ternyata orang tersebut merupakan mantan talent yang sebelumnya dipecat oleh Gary dikarenakan sering mengkonsumsi narkocoy. Wanita bernama Anna ini pun lantas mencoba berbicara pada Gary lewat CCTV. Gary yang kasihan pada Anna yang terus memohon akhirnya menerima Anna untuk kembali bekerja di tempat tersebut dan lantas menyuruh Anna untuk tidur di sofa karena kamarnya telah ditempati oleh Kylie. Esok harinya di kampus, terlihat Kylie terkejut melihat Ben yang sedang berada di kampusnya. Kylie pun bertanya, apa yang Ben lakukan di kampusnya? Ben pun menjawab bahwa ia sedang mengerjakan proyek bersama dengan beberapa mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Setelah mengobrol-ngobrol santuy, Kylie pun lantas memberikan nomor ponselnya pada Ben, lalu segera pulang ke girl house untuk kembali bekerja. Sesampainya di girl house, Kylie pun langsung mulai melakukan show privat dengan Loverboy. Di sini, Loverboy tiba-tiba meretas platform girl house lalu mengirimkan foto wajahnya kepada Kylie sembari bertanya, apakah ia terlihat tampan? Kylie yang kebingungan karena platform girl house bisa dengan mudahnya diretas oleh Loverboy dengan sedikit ketakutan langsung menjawab bahwa Loverboy terlihat sangat tampan dan menggemaskan. Mendengar hal itu, Loverboy pun terlihat sangat senang. Tidak selang berapa lama, nampak Kylie mendapatkan SMS dari Ben yang ingin mengajaknya untuk bertemu. Alhasil, Kylie pun langsung berpamitan pada Loverboy dan segera pergi menemui Ben di sebuah kafe. Malam harinya, terlihat Anna masuk ke kamar Kylie dan membuka laptop Kylie tanpa izin. Anna yang melihat ada foto Loverboy di laptop Kylie mulai merencanakan sesuatu. Esok harinya, Ben bertemu kembali dengan Kylie. Di sini, Ben mengatakan bahwa Kylie terlihat sangat cantik ketika sedang melakukan live streaming di platform girl house. Kylie yang malu karena ternyata Ben telah mengetahui pekerjaannya, mulai memberikan penjelasan pada Ben alasan ia harus bekerja di platform girl house tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan dari Kylie, Ben pun mengatakan, "Gak apa-apa Kai, yang penting aku padamu lah pokoknya." Asik. Di sisi lain, terlihat Loverboy yang tidak melihat keberadaan Kylie di platform girl house tersebut mulai bertanya pada semua talent yang sedang show tentang keberadaan Kylie. Para talent pun menjawab bahwa mereka tidak tahu. Mendengar hal itu, Loverboy pun merasa sangat sedih. Lalu, secara tak sengaja, Loverboy menyadari bahwa fotonya sudah terpampang di mading girl house dengan coretan yang bertuliskan ejekan untuk Loverboy. Di sini, kita semua pasti sudah tahu bahwa semua ini adalah perbuatan dari Anna yang sebelumnya sempat membuka laptop milik Kylie. Loverboy yang kesal melihat ejekan tersebut langsung meretas keamanan platform girl house untuk mencari tahu titik lokasi rumah tersebut. Sementara itu, Kylie yang baru saja pulang dikagetkan dengan adanya foto Loverboy di mading rumah. Ia pun segera mencabut foto itu lalu langsung menuju ke kamarnya. Keesokan paginya, Loverboy yang telah mendapatkan alamat rumah girl house mulai menyerang titik-titik keamanan milik girl house. Ia pun lantas menghabisi semua satpam, programmer, bahkan Gary sekalipun. Setelah itu, ia pun langsung masuk ke rumah girl house dengan sangat mudah. Di sebuah kafe, nampak Kylie sedang bersama dengan Ben dan belum mengetahui bahwa di rumah girl house terdapat Loverboy yang sedang dalam keadaan sangat marah. Sedangkan di rumah girl house, Loverboy dengan sangat santuy mulai menghabisi talent girl house satu persatu. Di sini banyak adegan cocok tanam ya guys. Jadi buat kalian yang mau lihat, bisa langsung cari filmnya di Google dengan mengetikkan judul dari film ini. Oke, lanjut. Di kontrakan Ben, Tony yang melihat kelakuan Loverboy di rumah girl house langsung memberitahu Ben yang baru pulang. Ben pun seketika berusaha menelpon Kylie untuk memperingatkannya. Namun, Kylie yang men-silent ponselnya tidak mengangkat telepon dari Ben. Ben pun lantas memutuskan untuk pergi ke asrama kampus Kylie untuk mencari teman Kylie yang mungkin saja mengetahui alamat rumah girl house tempat Kylie bekerja. Terlihat semua penonton girl house di seluruh dunia nampak sangat terkejut melihat semua kejadian yang telah terjadi di rumah girl house. Kylie yang sedang santuy di kamarnya tiba-tiba mendengar suara di kolam renang dan alangkah terkejutnya Kylie saat melihat ada Loverboy yang baru saja menghabisi salah satu talent di kolam renang. Kylie pun langsung mengecek seluruh ruangan melalui komputer di kamarnya dan alangkah terkejutnya Kylie saat melihat hanya tinggal 3 talent saja yang masih hidup termasuk dirinya. Kylie pun langsung segera merusak kamera CCTV yang
ada di kamarnya. Lalu ia segera pergi ke kamar salah satu talent yang bernama Cat untuk memberitahu bahwa di dalam rumah ada psikopat loverboy yang sedang menghabisi seluruh talent. Mereka berdua pun lantas segera bergegas untuk bersembunyi. Namun tiba-tiba loverboy yang sangat kuat mampu menerobos tempat persembunyian Kylie dan juga Cat. Loverboy pun langsung menangkap Kylie dan mengungkapkan kekecewaannya karena mengira Kylie lah yang telah mengejek fotonya dan menaruhnya di mading rumah. Tidak selang berapa lama, Cat yang sempat kabur kembali masuk ke dalam kamar dan langsung menyerang loverboy sampai tumbang. Namun saat Cat mengajak Kylie untuk segera pergi, Kylie malah menyuruh Cat untuk duluan, dikarenakan ia ingin menyelamatkan satu talent lagi yang bernama Devon. Singkat cerita, saat Cat hendak keluar rumah, ia bertemu dengan seorang penjaga shift malam yang baru saja akan mulai bekerja. Loverboy yang melihat hal itu langsung segera menyerang Cat dan penjaga tersebut sampai tewas. Di sisi lain, Ben yang baru sampai di asrama kampus Kylie berhasil bertemu dengan sahabat Kylie yaitu Sissy. Namun ternyata Sissy pun tidak tahu lokasi tempat rumah Gerhaus berada. Ben pun lantas mencoba menghubungi 911. Setelah beberapa saat mencari, alhasil pihak 911 pun berhasil mengetahui lokasi rumah Gerhaus. Namun mereka tak mau memberitahukannya kepada Ben karena tak ingin melibatkan warga sipil. Di rumah Gerhaus, Kylie yang baru masuk ke kamar Devon melihat ternyata Devon telah tewas bundir karena tak kuasa menahan sakit akibat serangan loverboy. Di tempat lain, terlihat Ben mendapatkan panggilan telepon dari Tony yang mengatakan bahwa ia sudah berhasil mengetahui letak lokasi rumah Gerhaus yang dihuni oleh Kylie. Ben dan Sissy pun langsung segera menuju ke alamat tersebut. Sedangkan di Gerhaus, loverboy terus mengejar Kylie yang sedang berusaha melarikan diri. Kylie yang larinya cukup kencang berhasil membuat loverboy kehilangan jejak. Sesampainya Kylie di basement tempat server pusat CCTV berada, ia langsung mulai mematikan seluruh kamera dan menyisakan satu kamera yang masih menyala untuk digunakan menayangkan dirinya yang menuliskan pesan pada loverboy dengan kalimat "temui aku di basement". Setelah itu, Kylie langsung mematikan seluruh lampu di rumah tersebut dan menggunakan kamera infrared yang ia temukan di basement untuk melihat keberadaan loverboy. Tidak selang berapa lama, loverboy pun muncul. Kylie yang melihat loverboy datang dan tidak bisa melihat apa-apa, langsung menyerang loverboy menggunakan kameranya sampai loverboy tewas. Setelah itu, Kylie pun kemudian keluar dari rumah dan melihat Ben serta polisi yang baru saja tiba. Lalu kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, jadi pada intinya yang ingin disampaikan si pembuat film ini adalah janganlah kita suka mengejek cacing milik seorang laki-laki, dikarenakan bisa saja jika cacingnya tidak terima, ia mampu merubah seseorang menjadi psikopat. Bener nggak guys? Ya menurut gua sih benar. Oke, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan gua di video gua selanjutnya tentunya. Oke, bye guys. Bersamamu menemani setiap langkah hidupmu, bahagia kan terasa saat ku memeluk erat hatimu. Cinta akan ku jaga selamanya, hanya selalu milikmu. Cinta kita kan selalu bersama dalam setiap perjalanan hidup ini, karena engkau lah yang aku inginkan selamanya kan bersama. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam diri.
dan aku untuk selamanya. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Bersama kita akan dapat bahagia.